وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa pada program Fi Rihabisy Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Melanjutkan pertemuan yang telah lalu. Kali ini Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan. Beliau berkata, wa idja'u ansari tamimun, yang mengimalahkan kata ansari terletak di dua surat As-Saff dan Ali Imran, ya, man ansari ilallah adalah tamimun. Imam Ad-Duri Al-Kisai. Wa idja' maknanya amil atau bacalah dengan imalah. Selanjutnya, wasari'u nusari'u wal bari wa bari'ikum tala. Imam Ad-Duri Al-Kisai juga mengimalahkan empat kata khusus, ya. Ketika disebutkan Ad-Duri saja, tentu Abul Harith dan Hamzah tidak mengimalahkannya. Empat kata tersebut adalah wasari'u di surat Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfiratin wasari'u. Berikutnya nusari'u lahum fil khairat di surat Al-Mu'minun, ya. Wal bari, al-bari terletak di akhir surat Al-Hasyr, ya. Al-Bari'ul Musawwiru, ya, Al-Bari, demikian. Kemudian yang keempat, bari'ikum, ya. Bari'ikum faqtulu anfusakum, itu di surat Al-Baqarah. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan, wa adhanihim tughyanihim wa yusari'una adhanina anhu. Di sini kembali ke Al-Imam Ad-Duri Al-Kisai, al-jawari tamathala. Terdapat 5 lafaz secara khusus yang diimalkan oleh Al-Imam Ad-Duri Al-Kisai. Ketika dijumlah dengan yang di atas terdapat 10 kata khusus. Berikutnya, yuwari fil uqudi bi khulfihi. Pada 2 kata di surat Al-Maidah, yuwari dan uwari, di kisahnya anak Nabi Adam itu, ya. Terdapat khulf, 2 wajah untuk Ad-Duri Al-Kisai. Namun setelah diteliti bahwasanya Tariqun Nazm, jalur periwayatan Asy-Syatibiyah, yaitu At-Taisir, kitab At-Taisir oleh Abu Amr Ad-Dani, diperoleh kesimpulan bahwasanya Imam Ad-Duri Al-Kisai tidak memiliki imalah pada 2 kata ini, sehingga beliau hanya membaca fathah saja. Berikutnya Al-Imam mengatakan dhi'afan wa harfa, musanna, ya, dhi'afan wa harfan namli atika qawwala bi khulfin dhamamnahu. Dikatakan pada 2 kata ini, yang pertama dhi'afan di permulaan surat An-Nisa, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, ya, mengimalahkan alif setelah ain, dhi'afan. Begitu juga kata wa harfan namli atika, kata atika 2 kali di surat An-Naml, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka dharfuk, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Pada kata atika yang diimalahkan adalah alif setelah hamzah, etika. Siapa yang baca imalah? Dikatakan di situ atika qawwala bi khulfin. Untuk Imam Khallat diriwayatkan dengan fathah dan al-imalah pada 2 kata tersebut. Ya, sehingga sekali lagi Imam Khallat punya 2 wajah. Adapun Imam Khalaf, beliau memiliki 1 wajah. Itulah dimaksud dhamamnahu. Berikutnya Asy-Syatibi mengatakan masyaribu lami'un wa aniyatin fiha al-ataka li'a'dala wa fil kafiruna 'abiduna wa 'abidun. Terdapat 4 lafaz yang diimalahkan oleh Imam Hisham, perawi Imam Ibnu Amir. 4 lafaz tersebut, yang pertama adalah masyaribu, ya, di surat Yasin, walahum fiha masyaribu, ya, masyaribu, demikian. Berikutnya masyaribu wa aniyatin, kata aniyah di surat Hal Ataka Al-Ghasyiyah. Kata yang ketiga masyaribu lami'un wa aniyatin fil ataka li'adala wa fil kafiruna 'abiduna wa 'abidun. 2 kata yang terletak di surat Al-Kafirun, ya, 'abid
wala ana 'abid. Ya. Kata yang kedua adalah 'abidun. Sehingga Imam Hisham memiliki 4 lafaz. Secara khusus diimalahkan oleh beliau saja. Berikutnya Asy-Syatibi melanjutkan wa khulfuhum fin nasi fil jarri hussila. Di dalam Al-Qur'an jika terdapat kata an-nas, ya, i'rabnya makhfud atau majrur, harokat sinnya kasroh. Fin nasi, ilan nasi misalnya. Maka menurut nazaman ini, menurut bait ini dikatakan Imam Abu Amr Al-Basri memiliki 2 bacaan, al-fathah dan al-imalah. Ya, misalnya ilan nis, walakinna aktsaran nis. Namun tariqun nazm, ya, sesuai dengan jalur periwayatan Asy-Syatibiyah, diperoleh kesimpulan bahwasanya untuk As-Susi membaca fathah, adapun untuk Ad-Duri Al-Basri membaca dengan imalah. Kemudian himarika wal mihrabi ikrahihinna wal himari wa fil ikrami imrana musila. Beralih ke bacaan imalah untuk Imam Ibnu Dzakwan, ya. Terdapat beberapa kata. Silakan disimak. Himarika, ya, ila himarika wal mihrabi wal himarika wal mihrabi ikrahihinna di surat An-Nur, ya, min ba'di ikrahihinna himarika wal mihrabi ikrahihinna wal himari. Kemudian wa fil ikrami di surat Ar-Rahman, dan juga Imrana. Kata Imran dimanapun kata ini berada, maka yang mengimalahkannya adalah Al-Imam Ibnu Dzakwan musila. Kemudian Al-Imam melanjutkan wa kullun bi khulfin li Ibnu Dzakwana. Seluruh kata yang barusan kami sebutkan, Imam Ibnu Dzakwan memiliki khulf, 2 bacaan, al-fathu wa al-imalatu. Ghairu ma yujarru minal mihrabi. Kecuali kata al-mihrab yang harokatnya kasrah atau majrur, ya. Terdapat pada 2 tempat saja di Al-Qur'an. Yang pertama di surat Maryam, fa kharaja 'ala qaumihi minal mihrabi. Gitu ya. Yang kedua di surat Ali Imran, yusalli fil mihrabi. Maka al-mihrab yang majrur, Imam Ibnu Dzakwan memiliki 1 wajah saja, yaitu imalah tanpa fathah. Setelah kita mengetahui kaidah dan beberapa lafaz yang dibaca imalah oleh a'imah qiraah sabah dengan perincian yang telah lampau, pada beberapa bait berikutnya ini Asy-Syatibi menjelaskan kaidah umum terkait bab imalah. Beliau mengatakan wala yamna'ul iskanu fil waqfi 'aridan imalata malil kasri fil wasli muyila. Maknanya wala yamna'ul iskanu, bila kita menjumpai sebuah kata yang diimalahkan, ya, misalnya inna kitabal abriri minal asyriri, ya, sukun karena waqaf di sini, 'aridul waqfi di sini, itu tidak menghalangi bacaan imalah. Itulah yang dimaksud wala yamna'ul iskanu fil waqfi 'aridan imalata malil kasri fil wasli mujila. Telah kita ketahui pada contoh inna kitabal abriri, alif yang terletak setelah ro, re, ya, itu diimalahkan dengan syarat ro-nya harus kasroh. Gitu ya. Ketika kita waqaf, tentu keadaan ro-nya bukan kasroh lagi, tapi dalam keadaan sukun. Pertanyaannya, apakah imalah di sini terhalang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena meskipun ro-nya tadi itu berharokat sukun, tidak lagi kasroh, maka sesungguhnya sukun tersebut adalah sukun arid, sehingga tidak menghalangi bacaan imalah, baik ketika wasol ataupun ketika waqaf. Inna kitabal abriri lafi, inna kitabal abrir. Itulah yang dimaksud pada bait yang barusan kami sampaikan. Berikutnya, wa qabla sukunin qif bima fi usulihim. Ketika kita menjumpai dhawatir ra atau dhawatil ya daripada bacaan imalah yang terletak di akhiran kata, lah kok di depannya dijumpai huruf sukun, ya, maka seluruh a'imah qiraah sab'ah membacanya dengan fathah, baik yang mazhabnya taklil ataupun imalah. Ya, misalnya
walaqad atayna Musal huda. Ya, al-qura allati, dan seterusnya. Akan tetapi ketika kita wakaf pada kata tersebut, ya, pada kata yang di depannya ada sukunnya itu, maka wa qabla sukunin qif bima fi usulihim. Masing-masing membaca berdasarkan mazhab asalnya. Baik itu yang baca imala, taklil atau fathah. Itulah yang dimaksud wa qabla sukunin qif bima fi usulihim. Berikutnya, wa dzurra'i fihi al-khulfu, fil khulfu fil wasli yujtala. Zawatir ra, ya, yang di depannya terdapat huruf sukun, ya, Imam As-Susi memiliki dua wajah. Khusus zawatir ra di depannya ada sukun. Misalnya, walau yaral ladzina, maka Imam As-Susi boleh walau yaral ladzina seperti jumhur, boleh juga dengan wajah kedua walau yaril ladzina. Ya. Akan tetapi khusus ketika zawatir ra yang di depannya terdapat sukun pada lafzul jalalah, ya, misalnya narallaha, dibolehkan dengan 3 wajah, bukan 2 wajah. Apa saja? Ketika kita menfathahkan zawatir ra-nya, dibolehkan kita membaca taghlidh pada lafzul jalalah. Walau misalnya narallah, ya. Sekali lagi, fathah pada zawatir ra, kita harus membaca taghlidh pada lafzul jalalah. Narallah. Adapun ketika kita mengimalakan ra-nya, pada lafzul jalalahnya boleh at-tafkhim, boleh juga at-tarqiq. Hatta narillah. Yang kedua, hatta narillah, sehingga terdapat 3 wajah. Berikutnya Asy-Syatibi menjelaskan beberapa contoh terkait bait yang barusan kami sampaikan. Kamusal huda Isa ibn Maryam wal qura allati ma'a dzikrad dari fafham muhassila. Selanjutnya Al-Imam Asy-Syatibi menyempurnakan bab ini dengan perkataan beliau, wa qad fakhamut tanwina waqfan wa raqqaqu wa tafkhimuhum fi an-nasbi ajma'u ashmula. Di sini beliau menceritakan ketika zawatil ya yang boleh imala berupa tanwin fathataini. Ya. Di sini terdapat 3 mazhab. Mazhab yang pertama membacanya dengan fathah secara mutlak, baik dalam keadaan rafa, jar atau nasab. Ya, itulah yang dimaksud wa qad fakhamu. Fakhamu di sini bermakna fathah, bacalah dengan fathah. At-tanwina waqfan, ketika waqaf. Ya. Misalnya wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Yauma la yuni maulan am maula. Ya, secara mutlak dengan fathah. Mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, waraqqaqu, membacanya dengan imalah secara mutlak pada 3 keadaan. Ya. Mazhab yang ketiga, mazhab yang dirinci. Wa tafkhimuhum fin nasbi ajma'u ashmula. Ya. Mazhab ini mengatakan bacaan fathah, ya, lebih diprioritaskan atau dibaca ketika tanwinnya dalam keadaan nasab. Misalnya wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Akan tetapi ketika tanwin fathatainnya dalam keadaan majrur atau marfu, maka menurut mazhab ketiga ini dibaca dengan tarqiq, ya, atau imala. Namun kesimpulan terakhir sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, beliau mengatakan innama huwa khilafun nahwiyun la ta'alluqa lahu bil qiraah. Pada bait terakhir beliau mencontohkan apa yang barusan kami sampaikan, musamman wa maulan raf'uhu ma'a jarrihi wa mansubuhu ghuzzan wa tatra tazayyala. Demikian pembahasan terakhir pada babul fathi wal imalati wa bainal lafzaini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه موت
متقبلا.